Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dan Ibu. Eh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Disepia Marsha Pratami dengan NIM 2250191134 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai formulasi dan evaluasi sediaan farmasi dalam memenuhi tugas praktikum farmasi terpadu di bagian bab 2 ini. Topik bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini di bab 2 ini yaitu yang pertama ada parameter evaluasi fisik tablet dan sirup atau suspensi, lalu perbedaan fungsi dan prinsip kerja berbagai instrumen uji, dan yang terakhir adalah persyaratan stabilitas fisik, emulsi, serta faktor penyebab ketidakstabilannya. Nah, selanjutnya terdapat pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita membahas mengenai parameter dari evaluasi sediaan farmasi ini, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa sih formulasi dan evaluasi sediaan farmasi ini. Nah, jadi formulasi dan evaluasi sediaan farmasi ini merupakan kompetensi inti yang mencakup penerapan dari ilmu teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat atau sediaan farmasi. Karena evaluasi mutu fisik ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian kualitas farmasi, di mana tujuannya ini untuk memastikan bahwa sediaan yang dihasilkan atau yang kita buat itu sudah memenuhi standar fisik sesuai dengan ketentuan yang ada pada Farmakope Indonesia dan dapat memberikan efek terapeutik yang konsisten nantinya gitu. Nah, mutu fisik ini meliputi parameter seperti kekerasan, kerapuhan, lalu ada waktu hancur, viskositas, dan stabilitas yang semuanya ini akan mempengaruhi dari keamanan, stabilitas, dan penerimaan dari pasien terhadap produk sediaan farmasi yang sudah kita buat itu. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai parameter evaluasi fisik pada sediaan tablet dan sirup ataupun suspensi. Nah, berikutnya ini terdapat evaluasi fisik dari tablet yang akan dilakukan untuk memastikan mutu dari suatu produk, terutama produk tablet gitu ya. Yang pertama ini ada uji organoleptik menggunakan panca indera gitu ya. Lalu ada uji keseragaman ukuran, lalu uji keseragaman bobot, lalu ada uji variabilitas, lalu ada uji waktu hancur, ada uji kekerasan, lalu ada uji disolusi gitu. Dan terakhir ada uji keseragaman kandungan. Nah, yang pertama ini akan dibahas mengenai uji organoleptik, di mana uji organoleptik ini meliputi pemeriksaan dari bentuk, warna, bau, dan rasa, yang dimana ini bisa kita uji menggunakan panca indera gitu, bisa menggunakan panca indera mulut, panca indera mata, panca indera hidung, dan juga panca indera peraba, di mana tujuannya ini untuk memastikan penampilan fisik tabletnya itu seragam, menarik, tidak retak, dan tidak mengalami perubahan warna atau bau selama nanti penyimpanan. Lalu yang kedua ini ada uji keseragaman ukuran, di mana
dia ini melakukan pengukuran diameter dan tebal dari tablet. Tujuannya itu untuk memastikan keseragaman bentuk agar dosis dan waktu hancur dari antar tablet ini konsisten. Nah, di mana kriteria penerimaan dari uji keseragaman ukuran tablet ini yaitu tidak boleh ada diameter tablet yang lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet tersebut. Lalu yang ketiga ini ada uji keseragaman bobot, di mana caranya itu dengan dilakukan penimbangan 20 tablet satu persatu secara acak, di mana tujuannya ini untuk menjamin setiap tablet memiliki bobot dan kandungan zat aktif yang relatif sama. Kriteria penerimaan dari uji keseragaman bobot ini adalah tidak ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari 5% dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari 10%. Untuk uji keseragaman bobot ini digunakan alat yaitu timbangan analitik. Selanjutnya terdapat uji kekerasan, di mana tujuannya ini untuk menilai daya tahan tablet terhadap tekanan mekanik selama pengemasan dan transportasi atau distribusinya. Di mana kriteria penerimaan dari uji kekerasan ini adalah kekerasan umumnya 7-10 kg per cm kubik untuk tablet besar dan untuk tablet kecil yaitu sekitar 4-6 kg per cm kubik. Alat yang bisa digunakan untuk menguji kekerasan ini yaitu hardness tester. Nah, selanjutnya yang kelima ini ada uji kerapuhan, di mana alat ini menggunakan namanya variability tester pada kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tujuan dilakukannya uji kerapuhan ini untuk menilai ketahanan tablet terhadap gesekan, dan kriteria penerimaan dari uji kerapuhan ini yaitu tablet yang kehilangan bobot harus kurang dari 1%. Nah, berikutnya ada uji waktu hancur, di mana tablet ini dimasukkan ke dalam alat disintegrator dalam media air dengan suhu 37 derajat Celcius. Tujuan dilakukannya uji waktu hancur ini adalah untuk mengukur waktu yang diperlukan tablet untuk hancur sempurna. Kriteria penerimaannya itu untuk tablet tidak bersalut itu harus kurang dari 15 menit. Untuk tablet salut gula itu dengan waktu kurang dari 30 menit. Lalu untuk tablet salut entrik ini dia tidak hancur di asam, tapi dia hancur di media basah. Alat yang bisa digunakan untuk menguji waktu hancur ini adalah disintegration tester. Lalu selanjutnya ada uji disolusi, di mana uji disolusi ini menggunakan alat uji disolusi dengan tipe dayung atau tipe keranjang. Tujuan dari uji disolusi ini untuk menilai kecepatan pelepasan zat aktif dari tablet dengan kriteria penerimaannya yaitu lebih dari 75% zat aktif yang harus terlarut dalam 45 menit kecuali dinyatakan lain dalam monografi. Nah, alat yang bisa digunakan untuk menguji disolusi ini harus menggunakan alat dissolution tester. Nah, dan yang terakhir ini ada uji keseragaman kandungan, di mana pengerjaannya itu kita bisa melakukan pada 10 tablet masing-masing untuk dihitung kadar zat aktifnya dari setiap tablet tersebut. Tujuan dari uji keseragaman kandungan ini untuk memastikan bahwa setiap tablet yang kita buat itu mengandung zat aktif yang sesuai dengan dosis yang sudah ditetapkan.
kriteria penerimaan dari uji keseragaman kandungan ini yaitu 85-115% dari kadar rata-ratanya. Lalu alat yang bisa digunakannya itu bisa menggunakan HPLC. Nah, setelah tadi kita bahas pada bagian sebelumnya untuk evaluasi fisik dari tablet, kita maju ke evaluasi fisik dari sirup atau suspensi. Lah, sediaan sirup atau suspensi ini termasuk sediaan cair oral, di mana parameter dari evaluasi fisiknya itu berfokus pada kestabilan, homogenitas, serta kemampuan dari zat aktif untuk tetap terdistribusi merata selama penyimpanan dan penggunaannya. Hal ini tuh merupakan beberapa ada parameter uji utama yang akan kita bahas, di antaranya ada uji organoleptik, uji homogenitas, uji volume terpindahkan, dikarenakan sirup atau suspensi ini termasuk sediaan cair, lalu ada uji redispersibilitas, ada juga uji pH, ada juga uji ukuran partikel, dan juga yang terakhir uji reologi atau yang biasa kita sebut uji viskositas. Nah, untuk alat-alat yang digunakan ini diantaranya ada beberapa, yaitu untuk uji organoleptik ini menggunakan panca indera, lalu ada juga homogenizer, lalu ada pH meter, ada mikroskop, dan juga viskometer. Nah, yang pertama itu ada uji organoleptik, sama begitu pula untuk sediaan sirup maupun suspensi gitu. Ini juga harus dilakukan uji organoleptik terlebih dahulu dengan parameter warna, bau, rasa, homogenitas, dan tidak adanya partikel asing. Lalu kriteria penerimaan dari uji organoleptik ini sendiri yaitu homogen, tidak terjadinya perubahan warna, tidak adanya bau tengik, dan penampilannya itu tetap menarik. Kita bisa menggunakan panca indera kita untuk melakukan uji organoleptik ini. Nah, yang kedua ini ada uji homogenitas, di mana tujuannya ini untuk memastikan bahwa partikel ini terdispersi merata dalam sediaan sirup maupun sediaan suspensi. Metode yang bisa digunakannya itu dengan cara mengocoknya, lalu diambil sampelnya dari atas, dari tengah, dari bawah, dan kita lihat tidak adanya perbedaan yang nyata. Kriteria penerimaan dari uji homogenitas ini adalah suspensi harus seragam tanpa adanya aglomerasi partikel. Alat yang bisa digunakan untuk homogenitas ini yaitu homogenizer, emulsifier, mixer. Nah, yang ketiga ini ada uji volume terpindahkan. Tujuan dilakukannya uji volume terpindahkan ini untuk menjamin bahwa volume cairan atau sediaan sirup maupun suspensi yang telah kita buat ini dapat dikeluarkan sesuai dengan labelnya. Lalu kriteria penerimaan dari uji volume terpindahkan ini adalah volume yang dapat dikeluarkan itu lebih dari 100% dari volume yang tertera pada etiket, sekitar kurang lebih 5%-nya. Lalu yang keempat ini ada uji redispersibilitas, di mana tujuannya ini untuk menilai kemudahan suspensi itu untuk terdispersi kembali setelah masa penyimpanannya. Metode yang bisa digunakan yaitu setelah penyimpanan, sediaan suspensi ini kita kocok selama 1-2 menit. Lalu kriteria penerimaannya itu adalah partikel harus mudah terdispersi kembali tanpa adanya gumpalan permanen. Selanjutnya ada uji pH, di mana tujuannya ini untuk menjamin stabilitas dan kenyamanan dari penggunaannya. Kriteria penerimaan untuk uji pH ini yaitu
sesuai rentang pH yang ditetapkan dalam monografi. Biasanya untuk sediaan suspensi oral itu sekitar pH 4-7. Alat yang bisa digunakan untuk menguji pH adalah pH meter. Lalu selanjutnya ada uji ukuran partikel, di mana ini tuh bisa kita lakukan dengan cara mengukur partikel dengan mikroskop atau menggunakan particle size analyzer. Untuk ukuran partikel ini harus seragam, tidak terlalu besar agar tidak mengendap cepat. Alat yang bisa digunakannya itu tadi mikroskop ataupun particle size analyzer. Nah, yang terakhir ini ada uji reologi atau uji viskositas. Tujuan dari dilakukannya uji viskositas ini adalah untuk menilai kekentalan yang mempengaruhi stabilitas dan kenyamanan tuang atau minum. Kriteria penerimaan dari uji viskositas ini adalah harus sesuai dengan spesifikasi produk, tidak terlalu kental atau terlalu encer. Alat yang bisa digunakan untuk menguji viskositas ini adalah viskometer, di mana viskometer ini. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai evaluasi sediaannya, di mana evaluasi itu kan menggunakan alat-alat atau instrumen gitu. Nah, lalu selanjutnya akan dibahas adalah fungsi dan prinsip kerja dari instrumen yang digunakan untuk evaluasi sediaan obat. Yang pertama ini ada viskometer. Nah, fungsi dari viskometer ini untuk mengukur viskositas ataupun kekentalan dari suatu cairan atau semisolid. Nah, hal itu penting untuk sediaan seperti sirup, suspensi, gel, dan krim. Prinsip kerja dari viskometer ini adalah mengukur tahanan aliran fluida terhadap gaya geser atau shear stress. Nah, ada beberapa jenis viskometer yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama viskometer Oswald atau kapiler. Dia ini bisa mengukur waktu alir cairan melalui pipa kapiler akibat gaya gravitasi. Lalu ada pun Brockfield viskometer atau rotasional, di mana dia ini mengukur torsi atau gaya puntir yang dibutuhkan untuk memutar spindle di dalam cairan. Semakin besar gaya yang dibutuhkan, maka akan semakin tinggi viskositasnya. Makanya ada di viskometer Brockfield ini ada kecepatan pemutaran atau RPM-nya gitu. Lalu parameter dan kegunaannya itu untuk menentukan kekentalan yang mempengaruhi stabilitas fisik suspensi dan kemudahan untuk penggunaannya. Nah, nilai viskositas ini biasanya dinyatakan dalam centipoise atau Cp. Yang kedua ini ada variabilator. Fungsi dari variabilator ini untuk menilai kerapuhan tablet atau uji ketahanan terhadap gesekan dan benturan ringan atau uji kerapuhan gitu. Nah, itu digunakan untuk memastikan tablet ini tidak mudah hancur selama penanganan, pengemasan, maupun ketika transportasi atau distribusi. Nah, prinsip kerja dari alat variabilator ini adalah tablet ditempatkan dalam drum berputar yang biasanya itu 100 putaran selama 4 menit, di mana setiap putarannya itu pasti akan menyebabkan tablet itu jatuh dari ketinggian tertentu dan saling bergesekan satu sama lain. Setelah itu, lalu tablet ditimbang kembali. Nah, yang ketiga ini ada dissolution tester. Fungsi dari dissolution tester ini adalah untuk menentukan laju dan jumlah zat aktif yang terlarut dari tablet atau kapsul dalam media cair tertentu dalam waktu tertentu. Dissolution tester ini merupakan uji biofarmasetika yang penting untuk menilai ketersediaan hayati.
Prinsip kerja dari dissolution tester ini yaitu tablet atau kapsul itu ditempatkan dalam medium disolusi. Biasanya itu sekitar sebanyak 900 ml air atau larutan buffer dengan suhu 37 atau kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Jadi boleh sekitar 37,5 derajat Celcius atau 36,5 derajat Celcius. Nah, berikutnya ini ada hardness tester atau alat uji kekerasan tablet, di mana fungsinya ini untuk mengukur kekuatan dari tablet terhadap tekanan mekanik atau gaya tekan aksial untuk menjamin tablet tidak pecah selama produksi, pengemasan, dan pengangkutan. Dengan prinsip kerja, tablet ditempatkan di antara dua plat dan diberi gaya tekan yang meningkat hingga tablet tersebut pecah. Nah, alat untuk mencatat gaya maksimum ini dalam satuan kilogram. F atau N Newton yang menyebabkan tablet tersebut retak atau pecah. Nah, berikutnya ada moisture balance, di mana itu alat pengukur kadar air. Fungsinya itu untuk menentukan kadar air dalam bahan baku atau dalam sediaan padat, khususnya itu tablet, serbuk maupun granul, di mana airnya ini bisa mempengaruhi dari stabilitas, kekerasan, dan umur simpan dari produk obat tersebut. Prinsip kerja dari moisture balance itu biasanya bekerja berdasarkan metode pengeringan termografimetri. Dengan prosedur sampel ini ditimbang, kemudian dipanaskan dengan elemen pemanas dengan lampu halogen atau lampu IR. Lalu dia ini akan kehilangan berat atau bobotnya karena penguapan airnya itu diukur secara real time. Nah, persentase kehilangan bobotnya itu kita sebut sebagai persentase dari kadar airnya. Nah, yang terakhir ini ada tap density tester, di mana tap density tester ini fungsinya untuk menentukan kepadatan ketuk atau tap density dari serbuk atau granul sebelum dia menjadi tablet. Digunakan untuk menilai kemampuan alir atau daya alir dan kompresibilitas dari bahan padat sebelum dibuat tablet atau kapsul. Prinsip kerja dari tap density tester ini adalah serbuk atau granul gitu ya, dimasukkan ke dalam gelas ukur silinder, kemudian diketuk berulang kali dengan frekuensi dan tinggi tertentu. Biasanya itu dari 250, lalu 500, lalu 1000, sampai 1250 kali. Nah, di mana nanti tuh volume akhir setelah pengetukannya itu dibandingkan dengan volume awal sebelum pengetukan. Lalu, adapun yang terakhir ini, poin ketiga yang akan dibahas adalah persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi. Untuk sebelumnya kan kita sudah bahas dari evaluasi fisik tablet, lalu suspensi maupun sirup. Nah, sekarang yang terakhir kita bahas adalah sediaan emulsi. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi, kita perlu tahu sih apa itu emulsi gitu. Nah, jadi emulsi ini merupakan sistem dua fase cair, yaitu minyak dan air yang tidak saling larut atau bercampur, lalu dia ini bisa distabilkan oleh emulgator atau surfaktan. Nah, stabilitas fisik ini berarti emulsi tidak mengalami pemisahan fase atau perubahan karakter fisik selama penyimpanan dan penggunaannya nantinya. Nah, adapun persyaratan stabilitas fisik yang baik dari emulsi ini adalah yang pertama, dia ini tidak terjadi pemisahan fase
atau yang bisa kita sebut itu tidak cracking atau tidak creaming, di mana fase minyak dan fase airnya yang itu tetap terdispersi secara homogen. Lalu ada juga yang kedua, ukuran globul fase terdispersi ini relatif seragam, di mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat dispersi yang stabil dan tidak terjadi koalescensi. Lalu yang ketiga ini tidak terjadi perubahan warna, perubahan bau, atau viskositas yang signifikan. Ini tuh bisa menandakan tidak adanya degradasi dari komponen ataupun reaksi kimia yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat ini adalah mudah dikocok kembali jika ada sedikit pemisahan, di mana emulsi ini harus dapat redispersi atau terdispersi kembali secara mudah tanpa terbentuk lapisan yang permanen. Lalu yang kelima ini tidak terjadi pertumbuhan mikroba, di mana emulsi ini harus mengandung pengawet antimikroba yang sesuai, terutama untuk emulsi oral atau topikal yang berbasis air. Lalu yang keenam ini ada pH dan viskositas tetap stabil selama penyimpanan, di mana hal ini menunjukkan kestabilan kimia dan fisik dari sistem emulsi tersebut. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan dari emulsi. Nah, emulsi ini bisa mengalami instabilitas fisik dalam beberapa bentuk utama. Itu ada creaming, ada sedimentasi, ada flokulasi, ada koalescensi, dan ada juga yang terakhir cracking atau breaking yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, persyaratan stabilitas fisik yang baik itu adalah tidak adanya creaming atau pengapungan fase yang sudah terdispersi, di mana definisi dari creaming ini adalah terpisahnya fase terdispersi, biasanya itu minyak yang berpisah ke bagian atas atau bawah jika lebih berat dari air, tanpa adanya globul yang pecah. Ciri-cirinya dari creaming ini adalah lapisan minyak yang tampak di atas atau di permukaan, tapi dia dapat dikocok kembali atau dia dapat melakukan redispersi. Penyebab dari creaming ini adalah adanya perbedaan densitas antara fase minyak dan air yang terlalu besar, adanya ukuran globul yang terlalu besar, jadi dia itu tidak homogen. Lalu adanya viskositas yang medium dispersi ini terlalu rendah atau dia itu mudah bergerak. Lalu adanya penyimpanan yang terlalu lama atau penyimpanan pada suhu ekstrim. Nah, gimana sih cara kita untuk mencegah dari emulsi ini terbentuk creaming? Caranya itu dengan menggunakan emulgator yang efektif untuk mengecilkan ukuran globul. Lalu kita juga bisa menambah viskositas medium, misalnya dengan gum atau CMC. Lalu kita juga bisa menghindari perbedaan densitas yang besar antara fase minyak dan fase air. Nah, tadi yang sebelumnya itu kan creaming. Sekarang ada lagi namanya sedimentasi. Sedimentasi ini adalah terjadinya pengendapan fase terdispersi yang lebih berat di bagian bawah. Dia ini serupa dengan creaming, tapi arah pemisahannya itu ke bawah. Kalau creaming itu kan ke atas. Nah, dia juga masih bisa dikocok kembali atau reversible gitu ya. Nah, lalu penyebabnya ini adalah adanya perbedaan densitas antara fase minyak dan air yang terlalu besar, lalu adanya juga ukuran globul yang terlalu besar, viskositas medium dispersi terlalu rendah atau dia mudah bergerak, lalu penyimpanan terlalu lama atau pada suhu ekstrim, sama seperti creaming gitu ya penyebabnya. Lalu cara mencegahnya itu juga sama, kita gunakan emulgator yang efektif untuk mengecilkan ukuran globul, lalu kita bisa juga menambah viskositas medium misalnya dengan gum atau CMC, lalu juga kita bisa menghindari perbedaan densitas yang besar antar fase minyak dan fase air. Jadi yang membedakan dari
dari creaming dan sedimentasi ini adalah bahwa kalau creaming ini dia arah pemisahannya itu ke atas bagian minyaknya, nah namun kalau sedimentasi ini ke bawah. Nah, selain dari creaming dan sedimentasi, nah ada lagi nih namanya flokulasi. Nah, flokulasi ini adalah penggumpalan ringan antar partikel atau globul menjadi kelompok kecil atau flokul tanpa adanya penyatuan atau koalesensi. Dia masih bersifat reversibel. Penyebab dari flokulasi ini adalah adanya gaya tarik antar globul atau ikatan van der Waals yang lebih besar dari gaya tolak muatan listrik. Adanya juga penurunan potensial zeta atau muatan permukaan globul. Pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah flokulasi ini adalah menggunakan surfaktan atau spons stabil yang menjaga muatan permukaan. Lalu kita juga bisa mengatur dari pH dan ion strength agar sistemnya itu tetap stabil. Nah, berbeda dengan flokulasi, nah sekarang ada koalisensi, di mana koalisensi ini adalah bergabungnya globul-globul kecil menjadi globul besar sehingga ukuran dari rata-ratanya meningkat. Dia sifatnya irreversible atau dia tidak dapat dikocok kembali atau dia tidak dapat melakukan redispersi. Nah, penyebab dari koalisensi ini adalah adanya lapisan film emulgator yang lemah atau rusak. Lalu bisa juga karena kekurangan dari emulgatornya. Lalu ada juga karena suhu penyimpanan yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan viskositas menurun sehingga dia akan meningkatkan tumbukan antar globul. Lalu pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terjadinya koalesensi ini adalah menggunakan jenis dan konsentrasi emulgator yang tepat, lalu disimpan dengan suhu yang stabil dan sedang, lalu juga bisa menggunakan koemulgator untuk memperkuat lapisan antarmukanya. Nah, yang terakhir ini ada cracking atau breaking, yaitu pecah permanen, di mana terpisahnya fase minyak dan air secara permanen akibat rusaknya lapisan emulgator, sehingga dia tidak bisa dikocok kembali, dan ini adalah bentuk instabilitas atau ketidakstabilan yang paling parah. Nah, penyebab dari cracking atau breaking ini adalah kekurangan atau adanya degradasi dari emulgator, adanya pH yang berubah sehingga membuat emulgator tersebut tidak stabil, lalu adanya pemanasan atau pendinginan yang ekstrim, dan adanya kontaminasi mikroba. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan adalah untuk mencegah dari cracking ini adalah menggunakan emulgator dengan kestabilan pH dan suhu yang baik, lalu menghindari penyimpanan yang ekstrim, dan juga penambahan pengawet dan antioksidan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan bahwa mengenai formulasi dan evaluasi ini merupakan aspek yang penting dalam menjamin mutu sediaan farmasi. Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan, kekurangan dalam penyampaian. Untuk itu, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.